Halo, ini udah lewat uh, 15 menit ya. Eh, iya udah lewat 15 menit baru dua orang yang join. Gak apa-apa mungkin kita mulai aja dulu, tapi nanti kalau udah ada setengah jam tapi masih dua orang mungkin kita akhiri aja gitu ya. Hmm, mungkin saya pilih soal yang agak mudah-mudah gitu ya. Hmm, oke. Ah, ya, saya berurut aja dah dari ya hari ini kita bahas tutorial yang bab 5 dan bab 6 yang belum terbahas sebelumnya. Untuk nomor 10 ini mengenai volume benda yang em, diberikan penampang tertentu. Jadi bukan area yang diputar. Kita baca ya, alas sebuah benda pejal adalah daerah di kuadran satu yang dibatasi oleh sumbu Y, kurva sin X, dan cos X. Ya, kita gambarkan dulu biar kebayang mau diapain. Jadi ada sin X, seperti ini. Lalu ada cos X, yang biru cos X, yang merah sin X. Nah, daerah yang dimaksud berarti yang ini ya, kan dibatasin merah, biru, dan sumbu Y. Jadi ini daerah kita, mereka berpotongannya di I/4. Jika penampang yang tegak lurus dengan sumbu X selalu berbentuk persegi, hitunglah volume benda tersebut. Nah, jadi kita memotongnya itu tegak kayak gini. Nah, ini potongan sembarangnya. Misal lebar potongannya delta X, ini lebar potongannya delta X, lalu misal ini titiknya adalah ini titiknya X, berarti yang ini kan berarti ya nggak salah ya. Oke. Oke, maksud potongan melintang penampang yang tegak lurus dengan sumber selalu berbentuk persegi. Itu maksudnya gini. Jadi yang kita potong ini itu kedep kalau kita tarik dia ke depan, dia membentuk persegi arah ke sininya. Kayak gini. Nah, itu. Nah, ini jadi bentuk persegi arah ke dalamnya itu. Nah, itu kan jadi bangun ruangnya kan jadi balok tipis ya. Seperti biasa kita hitung delta V dulu, kita formulasikan delta V-nya. Rumus balok tipis kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, panjangnya yang ini dari sini ke sini itu kan jelas ya kalau ini titiknya X berarti dari sini ke sini itu adalah cos X kurang sin X. Jadi ini panjangnya cos X kurang sin X. Kalau lebarnya yang ini. Nah, kan katanya penampang melintangnya berbentuk persegi. Itu artinya panjang yang ini dengan panjang yang ini sama.
ini sama, berarti lebarnya juga itu cos X kurang sin X juga. Berarti kan ini jadi dikuadratin. Nah, kalau ketebalan kubusnya, ketebalan baloknya kan yang ini, yang delta X tadi. Jadi ini kita kalikan dengan delta X. Nah, itu yang delta V. Bedanya dengan kalau benda putar, misalnya ini kita putar tersumbu X gitu ya, kita putar yang potongan ini kita putar, itu kan akan membentuk piringan. Ya, kan ada pi-nya tuh kalau benda putar. Nah, ini kan bukan benda putar, jadi bedanya di situ, nggak ada pi. Nah, untuk V-nya gimana? Ya, tinggal kita jumlahin semua. Jadi ini kan untuk satu potongan sembarang aja. Di sini membentuk eh, balok tipis kayak gini. Nah, kalau kita potongannya di sini akan membentuk balok juga, mirip. Di sini gitu juga akan membentuk balok juga. Jadi kita jumlahin semua, balok yang di sini, balok yang di sini, balok yang di sini, sampai balok yang di sini. Nah, itu nanti akan jadi integral ya. Batasnya 0 sampai pi per 4 dari delta V. Nah, ya, ini mungkin bisa kita sederhanain dulu biar kita nanti menghitung integralnya jadi mudah. Berarti ini jadi cos kuadrat X plus sin kuadrat X kurang 2 sin X cos X kali delta X. Ini bisa kita sambung lagi. Jadi 1 kurang sin 2X delta X. Nah, bentuk terakhir yang kita integralin 1 kurang sin 2X dx. Sama dengan, mungkin untuk penghitung integralnya, ya nggak apa-apa lah. Ini yang nomor ini saya bikin lengkap-lengkap aja, tapi nanti nomor-nomor selanjutnya, kalau masalah menghitung-hitung integral, saya skip aja. Ini kita evaluasi 0 sampai pi per 4. Untuk X-nya pi per 4, jadi ini. Untuk X-nya 0, jadi ini. Berarti hasil akhirnya pi per 4 kurang setengah. Coba saya kasih waktu kalau ada yang mau bertanya ya. Oke, ada yang bertanya? Kita lanjut ke soal tentang usaha. Karena di tutorial sebelumnya saya belum pernah bahas usaha ya. Orangnya berapa ini? 5 ya. Usaha ini cara pengerjaannya mirip sekali dengan
mencari volume benda putar atau ya volume biasa, mencari volume dengan integral langkah-langkahnya mirip banget, cuman beda dikit aja. Oke, kita baca dulu berkalimat. Sebuah tangki berbentuk kerucut terbalik dengan tinggi 5 meter dan jari-jari 2 meter. Berisi air setinggi, dibagi dua pertanyaan A dan B. Oke, kita gambar-gambarkan dulu setiap kalimatnya. Tangki kerucut terbalik itu kan terbentuk dari kalau kita memutar kurva linier ya terhadap sumbu Y. Jadi misal kita punya ini, kita putar terhadap sumbu Y, kita akan punya kerucut terbalik. Kita akan punya kayak gini kan. Nah, katanya tadi tingginya 5. Berarti ini 5. Dari sini ke sini 5. Terus dari sini ke sini 2. Kan jari-jarinya 2. Berarti ini 2. Berarti kita punya ini persamaan garisnya adalah kalian cari persamaan linearnya. Cara mencari persamaan linear itu mudah sekali. Terserah dengan cara yang mana. Boleh dengan Y sama dengan MX plus C. M-nya ini gradien, C ini titik di sumbu Y yang dia potong. Yang dipotong oleh kurva. Ini berarti Y sama dengan gradiennya kan jelas itu 5/2. 5/2 X, kalau C-nya 0, jadi 5/2 X aja. Udah itu, katanya berisi air setinggi. Nah, ini itu dibagi dua pertanyaan, 3 dan 5. Ya, ini yang pertanyaan A dulu, 3 meter. Jadi di sini ada air. Nah, ada air 3 meter. Jadi dari sini ke sini itu 3. Yang biru itu untuk pertanyaan A. Ya, mungkin saya kerjain yang A aja ya. Kalian bisa nanti contek untuk yang B. Pertanyaannya, hitunglah kerja atau usaha yang diperlukan untuk mengosongkan air dengan memompa semua air ke tepi atas tangki. Jadi air yang biru ini mau kita pompa ke sini, ke atas tangki yang ini. Nah, kita kan memompanya ke atas. Potongan kita itu diatur kayak gini, horizontal. Jadi biar nanti kita mengangkat air ini ke atas tangki itu lapis demi lapis. Yang ini diangkat, yang ini diangkat gitu, yang ini diangkat, yang ini juga diangkat, yang ini diangkat. Jadi lapis per lapis. Nah, kalau kita memotongnya seperti itu, artinya yang kita punya di sini kan delta Y ya. Lebar potongannya kan berarti delta Y. Dan misalkan juga ini titiknya dengan X, Y gitu. Titik yang ini, titik sembarang ini X, Y. Ya, mau milih titiknya boleh yang di sini, boleh yang di sini, terserah aja. Nggak ada beda. Em, Lalu seperti mencari volume air yang biru ini, langkah pertamanya adalah memformulasikan delta V. Delta V sama dengan, nah, yang potongan kita tadi itu kan, yang area potongan kita, kalau kita putar terhadap sumbu Y,
Sorry, sorry. Potongan kita itu nggak sampai itu ya. Saya bikin gambarnya kelewat. Nah, potongan itu kan cuma segitu doang. Kan area ya. Kan awalnya itu area yang ini. Area yang ini kita putar terhadap sumbu Y, jadilah dia kerucut ini, kerucut yang air. Jadi potongan kita dari sini sampai sini aja. Nah, potongan itu, oh ya oke. Jadi yang ini saya buat sebagai titik X, Y. Yang titik yang ini. Titik yang ini. Itu titiknya X, Y saya namain. Nah, potongan itu kalau kita putar terhadap sumbu Y, kita akan dapat piringan tipis kayak gini. Nah, rumus dari volume piringan tipis itu kan pi r kuadrat T ya, rumus dasarnya. Jadi ini pi kali r kuadrat, R-nya berarti jari-jari, jarak dari sini sampai sini. Nah, kalau saya misalkan ini sebagai titik X, Y, berarti dari sini ke sini itu adalah X. Nah, kan variabel kita harus dalam Y, karena kita punya delta Y. Jadi, si X itu harus kita nyatakan dalam Y. Jadi yang tadinya ini Y sama dengan 5/2 X, ini harus kita nyatakan jadi gini. X sama dengan 2/5Y. Pokoknya ini caranya mirip banget dengan cara mencari volume di tutorial kita yang sebelum-sebelumnya. Jadi panjang dari sini sampai sini itu jadi 2/5Y. Kan X sama dengan 2/5Y. Berarti kita punya jari-jarinya 2/5Y. Ini kita kuadratin, itu adalah R kuadratnya. Kita udah selesai pi R kuadrat, lalu kali tinggi. Tinggi si piringan tipis ini, yaitu delta Y tadi. Delta Y. Nah, ini saya sederhanain dulu jadi 4/25 pi Y kuadrat delta Y. Udah dapat delta V, selanjutnya delta W. Nah, bedanya antara cara mencari volume dengan usaha di sini. Bedanya sedikit doang. Jadi delta W itu rumus dasarnya saya buat warnanya merah itu menandakan dia umum ya. Ini saya buat formula umumnya dulu. Jadi hubungan delta W dengan delta V itu adalah delta W sama dengan delta kali delta V kali delta S. Di mana keterangannya di sini delta itu adalah berat jenis air yang satuannya itu Newton per meter kubik. Kalau delta V jelas satuannya meter kubik. Kalau delta S itu jarak mengangkat atau memindahkan gitu ya. Untuk mengosong jarak memindahkan si delta V, si potongan kita. Satuannya meter. Jadi ini kalau kita kali-kaliin semua ketiga-tiganya, kita akan dapat yang satuannya Newton meter. Newton meter itu kan sama dengan satuan usaha SI, yaitu Joule ya. Jadi pas formulasinya. Nah, formulasi yang merah, formula umum merah saya praktekkan ke soal kita. Jadi gini, delta W sama dengan delta, delta kali delta V kita yang tadi yaitu 4/25 pi Y kuadrat delta Y. Nah, sekarang delta S. Tadi saya bilang delta S itu jarak memindahkan delta V. Kan tadi ceritanya kita memindahkan airnya ke puncak ini. Ke apa?
Istilahnya ini ke tepi atas tangki mau kita pindah ke sini. Jadi potongan kecil kita ini yang titiknya X, Y di sini mau kita pindah ke sini. Kalau karena tadi saya bikin ini titik X, Y sembarang, artinya jarak dari sini ke sini itu Y. Em, dari sini ke sini Y, terus kan dari sini ke sini kan 5. Artinya kita memindahkan potongan itu dari sini ke sini, yaitu sejauh 5 kurang Y. Nah, itu. Jadi setiap potongan sembarang, setiap potongan X, Y sembarang, itu akan kita pindahkan sejauh 5 kurang Y. Misalnya kalau potongannya di sini, di 3 gitu, Y-nya 3, itu kita akan pindahkan sejauh 2 meter gitu. Kalau potongannya yang di paling bawah sini, di Y sama dengan 0, kita akan pindahkan sejauh 5 meter gitu. Jadi setiap lapisan, setiap potongan, itu kita memindahkannya beda-beda jaraknya. Jadi ini tadi 5 kurang Y. Oke. Setelah itu delta W ini tinggal kita jumlah-jumlahin semuanya. Sama kayak volume, jadi kita jumlahin semua potongannya. Potongan yang ini, tambah potongan yang ini, tambah potongan yang ini, tambah potongan yang ini, tambah potongan yang ini, gitu. Itu artinya jadi berbentuk integral. Em, integral dari delta W. Batas integralnya berapa, ya tinggal kita lihat kita menjumlahkannya dari yang mana sampai yang mana. Dari Y, yaitu dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 3. Jadi formula W-nya adalah integral delta W, batas integralnya 0 sampai 3. Tapi yang konstanta-konstanta saya keluarin dari integral. Jadi gini, delta kali 4 per 25 pi integral 0 sampai 3. Oh ya, ini mungkin saya sederhanain dulu. Jadi 4 per 25 delta pi em, min Y kuadrat. Min Y pangkat 3 ya. Min Y pangkat 3 plus 5 Y kuadrat delta Y. Nah, bentuk terakhir ini yang mau saya integralin. Biar konsisten, saya ulang aja nih nulisnya. Ini 4 per 25 delta pi integral min Y pangkat 3 plus 5Y kuadrat dy. Oke, mungkin ini nggak saya selesaikan penghitungan integralnya. Kalian coba sendiri. Dengan substitusi deltanya sebagai angka 10.000 ini, kita akan dapat hasil akhir 39.600 pi. Oke, kalian kerjakan juga yang poin B. Nggak kita kerjain di sini aja dah, biar kita hemat waktu. Kalian juga kerjakan B. Hmm, ya mungkin saya kasih tahu lah bedanya dengan yang A. Itu hanya beda di batas integral aja. Kan volume airnya beda. Oh, tapi beda juga ya ini ngangkatnya ya. Sama sih ya, sama-sama. Kan sama-sama diangkat ke tepi atas tangki ya. Yang beda itu hanya di ketinggian air. Jadi yang beda hanya di batas integral. Ya, mungkin saya kasih petunjuk. Saya kasih inilah. 4 per 25 delta pi integral 0 sampai 5 min Y pangkat 3 plus 5Y kuadrat dy. Jadi bedanya dengan A hanya di beda batas uh, integral aja. Ini akan dapat hasilnya ini. 625 per 12 kali 1600 pi. Oke, silahkan lihat-lihat ini. Kalau ada yang mau bertanya, saya tunggu.
Nggak ada yang bertanya ya? Dua, dua, sembilan, tujuh orang ya. Ya, kita lanjut lagi. Oke, atau mungkin saya skip aja kalau saya rasa agak susah. Saya nggak tahu nih, karena nggak ada yang bertanya, saya nggak tahu apakah karena terlalu paham atau karena nggak paham. Kalau terlalu paham, saya bisa lanjut soal yang susah-susah. Tapi kalau nggak paham, ya mungkin saya pilih soal yang mudah-mudah. Oke, soal ini mungkin saya skip dulu karena menurut saya ini relatif susah. Saya pilih yang mudah-mudah aja dulu. Oke, yang ini sepertinya mudah. Oke, minggu kemarin tuh sepertinya saya sempat membahas persamaan diferensial linear orde satu dengan metode faktor integrasi. Nah, seingat saya juga saya belum pernah membahas persamaan diferensial dengan metode em, pemisah variabel. Hmm, Gimana ya? Oke, jadi yang dimaksud dengan solusi persamaan diferensial itu, jadi solusi persamaan diferensial, ini saya coba catatan aja nanti saya hapus. Misalnya ada persamaan diferensial bentuknya kayak gini, dy dt plus 2d kuadrat y dt kuadrat, misalnya sama dengan 5 gitu. Maksud dari solusi itu, kita disuruh untuk mencari fungsi y terhadap t. YT-nya apa gitu. Fungsi Y-nya apa yang memenuhi persamaan diferensial kita. Itu yang dimaksud dengan solusi. Ya mungkin saya mau bertanya dulu deh ya. Tanya yang mana ya? Ya sesuai yang diwarnain. Kita kerjain semuanya aja. Kita kerjain yang A, yang A dulu. Ada yang mau ngomong nggak? Ini cara mencari solusinya gimana? Bisa menjawabnya dengan nama metode atau dengan langkah-langkah. Itu diginiin, setelah itu diginiin gitu. Boleh. Coba ada yang tahu nggak? Cara mendapatkan Y-nya dari poin A, pertanyaan A. Karena itu kan yang diketahui baru dy dt sama dengan 4Y. Nah, kita itu butuhnya Y-nya sama dengan apa? Sama dengan berapa T gitu. Apakah fungsi terhadap T itu maksudnya. Ini tujuan utama kita. Bagaimana caranya? Poin A boleh nama metode, boleh langkah-langkah, atau boleh hasil akhir. Ada yang bisa jawab?
Gak ada yang bisa jawab ya? Hmm, orangnya berapa ini? 6. Hmm, hmm, oke deh. Hmm, ya, saya tulis aja deh buat konsepnya. Jadi, penyelesaian persamaan diferensial itu ada banyak sekali metode. Nah, masing-masing metode itu punya kegunaan di bentuk masing-masing. Jadi bentuk yang ini cocoknya pakai metode ini, bentuk yang lain cocok pakai metode yang lain gitu. Kalau metode pertama yang paling sederhana itu integral langsung. Ini langsung aja diintegralin gitu. Kan kita tahu kan turunan itu kan integral itu kan anti turunan. Jadi lawan dari turunannya integral. Jadi misalnya kita punya dy dx sama dengan 2x misalnya. Untuk tahu y kan tinggal integralin kan si 2x-nya. Integral 2x dx. Jadi x kuadrat gitu ya. Plus c. Nah, ini integral langsung, tapi agak jarang lah ini. Jarang jarang muncul lah. Nah, lalu yang kedua, yang satu level di atas yang sebelumnya itu ada namanya pemisahan variabel. Nah, metode kedua ini ciri-cirinya variabel bebas dan variabel terikat bisa dipisah ruas. Jadi misalnya ruas kiri variabel bebas, ruas kanan variabel terikat. Sebaliknya juga bisa. Nah, yang ketiga itu ada faktor integrasi. Nah, faktor integrasi ini penggunaannya untuk uh, persamaan diferensial linier orde satu. Ada bentuk tertentunya, ada bentuk khususnya. Nah, jadi setiap kalian menemukan soal, nanti kalian periksa tuh masing-masing tingkatan ini. Cek dulu bisa diintegralkan langsung nggak. Tapi ini jarang sih, jarang lah yang kayak gini tuh. Ini kan jadi kayak bukan persamaan diferensial langsung diintegralkan aja kan. Nah, terus cek bisa nggak dia variabelnya dipisahin per ruas. Nah, kalau nggak bisa, baru cek lagi bisa nggak faktor integrasi. Sebenarnya ada banyak metode lagi ke bawahnya. Nah, oke. Nah, untuk yang soal A, itu kan kalau kita lihat, bentuknya kan kayak gini. Itu tuh bisa kita pisahin. Di satu ruasnya hanya ada Y, di satu ruas hanya ada T. Ya, terutama sih nanti yang yang maunya itu sekian-sekian DT sama dengan sekian-sekian DY. Nah, bentuk yang kayak gini yang mau yang kita mau.
Dari pertanyaan, dari soal nomor A, itu kan bisa kita tulis jadi gini ya. Sep, dy per y sama dengan 4dt. Soal A kan bisa kita tulis jadi kayak gitu. Nah, udah itu kan yang saya tulis barusan kan itu kan udah terpisah tuh variabelnya. Di ruas kiri hanya ada y, di ruas kanan hanya ada t. Nah, setelah itu kita integralkan kedua ruas. Step keduanya. Jadi terus ini integral seper y dy sama dengan 4 integral dt. Integral dt itu maksudnya integral 1 dt. Nah, ruas kanan akan menjadi 4t plus c. C1 aja saya bikin. Kalau ruas kiri, ada yang ngikutin nggak ini? Integral seper y dy sama dengan apa? Jadi ini turun ke bawah jadi apa? Integral seper y dy sama dengan apa? Ini nggak tahu apa karena pesertanya terlalu sedikit atau gimana ya. Saya kayak ngomong sendiri aja jadinya. Atau malu-malu atau takut salah atau nggak tahu. Integral seper y dy ada yang bisa jawab nggak? Itu makanya saya agak males banget ngerjain soal yang susah. Karena saya nanya integral seper y dy aja nggak ada yang jawab gitu. Jadi saya nggak tahu juga apa karena males, terlalu mudah atau apa saya nggak tahu. Jadi integral seper y dy apa? Lupa ya, lupa atau males ngomong tapi tahu. Mungkin nggak tahu tapi cuman malas open mic aja. Lon Y, kata Naufal Aziz. Oke, benar, makasih. Tapi kan biasanya kalau dari integral seper ke ln itu biasanya kita kasih mutlak biar menjamin ln-nya itu terdefinisi. Nah, ini kan kiri kanan kita integralin ya. Yang kanan tadi saya kasih plus C. Yang kiri kita nggak usah kasih plus C. Mubazir. Dikasih plus C juga nggak apa-apa. Tapi nanti kan C yang di sini kita kurangin dengan C yang di sini kan jadi C yang baru. Jadi nggak usah di salah satu terus aja dikasih C-nya. Nah, setelah ini tahapannya kan yang kita butuhkan adalah Y sama dengan. Sedangkan yang baru kita punya sekarang adalah ln Y. Kalau kita punya ln Y, kita butuh Y. Ini langkahnya yaitu kita eksponenkan. Jadi eksponen dari ln Y itu akan jadi Y. Jadi ruas kiri, ruas kanan kita eksponenkan, kita akan dapat Y sama dengan E pangkat 4T plus C1. Y sama dengan C E pangkat 4T. Jadi kan E pangkat 4T plus C1 itu kan jadi gini ya. E pangkat 4T kali E pangkat C1. C1 ini kan angka. Eksponen dari C1 kan angka juga. Nah, ini saya misalkan dengan C biasa. Makanya ini jadi C kali E pangkat 4T. Di mana C biasa ini adalah E pangkat C1. Udah dapat itu. Y sama dengannya. Kan memang yang kita butuhkan adalah Y sama dengan. Itu namanya solusi umum. Seperti yang sudah pernah saya bahas juga. Yaitu ada suatu koefisien atau konstanta yang belum diketahui angkanya. Nah, konstanta itu akan kita dapat
dengan kita memanfaatkan kondisi yang dikasih, yaitu ini, Y0 sama dengan 6. Dan ini istilahnya kondisi awal. Jadi ketika T sama dengan 0, nilai Y-nya 6. Dari Y0 sama dengan 6, diperoleh 6 sama dengan CE pangkat 4 kali 0. E pangkat 4 kali 0, 4 kali 0 kan 0. Jadi E pangkat 0 kan 1. Jadi 6 sama dengan C. Kita punya C sama dengan 6. Nah, jadi kita punya solusi khusus yang udah lengkap. Y sama dengan 6E pangkat 4T. Seperti itu. Udah selesai. Nah, ini saya mau ngasih jalan pintas yang saya rasa itu diperbolehkan untuk biar cepat. Jadi kalau ada bentuk persamaan diferensial kayak gini, DY, biasanya ini di model-model pertumbuhan penduduk tuh. Kalau ada DY, DT atau DY, DX, DY, DT aja lah ya. DY, DT sama dengan K kali Y, K itu angka, solusinya itu jadi kayak gini. Y sama dengan Y0, E pangkat K T. Ini cara pintas. Y0 itu tuh Y saat T sama dengan 0. Nah, kalau kalian praktekkan cara pintas yang merah ini ke soal, dia bakal sama tuh jawabannya. Tapi ingat ini Y0 ya. Ini Y0. Kenapa saya tekankan ini Y0? Nah, cara pintas itu nggak bisa kalian pakai untuk mengerjakan yang B. Karena yang diketahui Y1. Tapi bisa kalian kerjakan untuk yang C. Karena yang diketahui Y0. Tapi perhatikan juga bentuk persamaan diferensial harus kayak gini. DY dt sama dengan em, sesuatu, boleh angka, boleh juga ada T-nya. Sesuatu kali Y gitu. Harus pangkat 1 Y-nya. Nggak boleh pangkat 2. Terus ini nggak boleh ada plusnya. Nggak ada tambahnya lagi di sini. Oke. Em, ya, saya coba kerjakan yang B. Oke. Yang B saya coba jalan pintas aja, tapi ini bukan Y0 ya. Nanti itu C aja gitu. C biasa, bukan Y0. Jadi yang B itu saya nggak mau panjang-panjang dah. Kalian juga kurang kurang aktif kan. Jadi saya agak males juga jelas-jelasin panjang lebar. Kalau bentuk soalnya kayak gini, itu solusinya jadi gini. Eh, C kali E pangkat 0,05T. Dia mirip juga dengan cara pintas yang saya kasih ini, bedanya hanya di eh, bagian sininya bukan Y0, tapi C aja. Y sama dengan C E pangkat 0,05. 0,05 T. Nah, itu solusi umumnya. Saya nggak turunkan kayak yang nomor A. Silahkan kalian coba sendiri untuk latihan-latihan. Nah, sekarang dari Y1 sama dengan berapa tadi diketahui? Y1-nya 3. Dari Y1 sama dengan 3 diperoleh 3 sama dengan CE pangkat 0,05. Berarti kita punya C sama dengan um, 3E pangkat min 0,05. Nah, baru kita kembalikan lagi ke solusi umum. Jadi, Y sama dengan
3E pangkat min 0,05 kali E pangkat 0,05 T. Udah, itu. Nah, yang C bisa kita gunakan cara pintas. Jadi Y itu adalah, nah, mungkin saya bikin di samping aja lah ya, biar sambil kelihatan soalnya. Apa langsung di sini aja kali. Ini Y sama dengan 7 E pangkat min 2T. Udah, langsung dapat hasil akhir. Cara cepat. Biasanya kan orang suka cara-cara cepat ya, biar langsung dapat hasil aja tanpa ngapa-ngapain. Ya, walaupun ini soal yang mudah, saya tetap kasih kalian waktu untuk bertanya. Silahkan lihat-lihat kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, oke, nggak ada yang bertanya. Kita lanjut aja. Tapi mungkin ini kan soal tentang soal cerita ya. Saya skip aja dah. Kecuali nanti kalau kalian menunjukkan tanda-tanda keaktifan. Saya baru semangat membahas-bahasnya. Oke, untuk turunan sama integral fungsi inverse, itu kan sebenarnya ada rumus-rumus beberapa formula ya, beberapa rumus-rumus jadi. Kayak apa ya contohnya? Kayak ini kan apa? Ya, saya gimana ya? Tunggu, tunggu. Nah, ini.
Sebenarnya kan ada formula tuh yang sebetulnya bisa dihafalkan. Ya, saya tulis aja deh di sini, biar nanti itu sebagai alternatif. Kenapa hitam? Ya, ini ya. Jadi kalau Y-nya sin inverse U, ya aksennya 1/(1 - 1 - U². Tapi ini kita kali DU dx. Atau U aksen lah. U aksen. Jadi umumnya kan gini ya. Y sama dengan sin inverse X misalnya. Ini X. Ya, saya tulis deh biar kebayang juga. Kalau sin inverse X kita turunkan, itu jadi 1/((1 - 1 - X². Nah, ini secara umum. Ini X, ini bentuk kayak gini. Nah, tapi kalau U, ya ini pakai aturan rantai. Jadi U juga awalnya, tapi harus ada dikali DU dx-nya. Nah, ini aturan rantai itu. Jangan lupa. Oke, ini saya coret lagi. Oke, ini saya mau list dulu rumus-rumus yang boleh dihafalkan, tapi lebih baik tidak dihafalkan. Cos inverse U, Y aksen sama dengan min 1/((1 - 1 - U²) kali U aksen. Kalau tangan, 1/((1 plus U² kali U aksen. Nah, sebenarnya ada kotangan, kosekan, sama sekan, tapi eh, biar hemat waktu, saya tuliskan yang ini aja dulu. Ini cuman saya mau mempraktekkan kalau kita nggak mau pakai rumus jadi ini. Misalnya soal yang ditandain aja ya, soal B misalnya. Nah, saya buat cara satu. Cara satu ini kalau misalnya kita nggak hafal tuh yang saya tulis merah. Jadi kan inti pertanyaannya untuk mendapatkan dy dx. Dy dx-nya sama dengan apa? Itu kan intinya. Oke, jadi soal yang awalnya ada cos inverse itu, ini cos inverse, kita tuliskan aja dalam bentuk yang bukan inverse. Itu kan jadi gini ya, X² sama dengan cos Y. Jadi gitu kan? Kalau soal B ini kita tuliskan tanpa inverse. Kalau Y-nya itu cos inverse X² itu artinya X² ini adalah cos Y. Gitu. Nah, lalu kita gambarkan segitiga. Atau ini nantilah ya. Kita gambarkan segitiga. Ini Y. Kalau cos Y-nya adalah X², itu artinya cos itu kan sisi datar bagi sisi miring ya. Kan katanya cos Y-nya X². Itu artinya ini X², ini 1. Kalau begitu yang ini akar 1 - X². Pitagoras. Nah, itu kita simpan dulu yang gambar segitiga. Kita balik ke sini. Ini kita turunkan terhadap X. Ruas kiri akan menjadi 2X. Ruas kanan akan menjadi turunan cos apa? Min sin ya. Min sin Y. Ingat aturan rantai, kalau kita menurunkan terhadap X, ya awalnya kita turunkan biasa dulu, turunan cos yaitu min sin, tapi harus ada kali turunan si yang di dalam cosnya, yaitu turunan Y terhadap X. Itu ini kali dy dx. Terserah dia ketemu apa. Nah, berarti ini kita punya dy dx sama dengan 2X per min sin Y. Nah, barulah
Seperti turunan implisit biasa ya. Jadi yang udah kita bahas kemarin juga, di dx ini bentuknya kita dapat ini. Ini ada y-nya nyampur. Kita maunya variabelnya dalam x aja. Ya udah kita carilah sin y ini dari segitiga yang kita buat tadi. Dari segitiga yang kita buat, kita tahu bahwa sin y itu adalah akar 1 kurang x². Jadi ini kita peroleh dy dx sama dengan min 2x per akar 1 kurang x². Udah selesai itu. Nah, kalau cara 2, kita gunakan formula rumus berwarna merah. Yang mana berarti ya? Cos inverse x². Yang baris kedua ya, cos inverse u. Berarti y aksen itu langsung tuh y aksen sama dengan y aksen kan sama dengan dy dx kan. Minus 1/akar 1 kurang u² yang di dalam cosnya itu langsung, oh sorry. Ini tadi pas Pitagoras, ini x². Kan x² dikuadratin ya. Pitagoras kan gitu ya. Berarti tadi ini pangkat 4. Oke, di situ doang salahnya. Kita balik lagi ke sini. 1 kurang yang di dalam cosnya dikuadratin. Jadi x² dikuadratin jadi x⁴ kali x² diturunkan terhadap x. Itu 2x. Nah, sama tuh hasilnya. Nah, jadi yang cara 2 ini langsung aja pakai rumus jadi. Kalau hafal ini, kalau nggak hafal bisa pakai ini. Begitu juga dengan nomor C, harusnya sama aja sih langkahnya. Atau buat habisin waktu, saya kerjain aja yang C, nggak apa-apa. Pakai cara apa ya? Tangan inverse U ya. Tapi, oh itu ada X-nya ya, X kalinya. Oke, kalau gitu saya kerjain aja yang C tapi pakai rumus jadi. Biar agak cepat aja. Tapi saya nggak tahu sih di kelas udah dibahas nggak ya. Kalau soal C, saya tulis dulu aja lagi soalnya. X tangen inverse E pangkat X. Y sama dengan X tangen inverse E pangkat X. Saya tuh pernah singgung bahwa turunan itu relatif lebih mudah daripada integral. Turunan itu saya bilang rumusnya komplit. Mau soalnya di rumit bagaimanapun tetap masih possible untuk dikerjain. Nah, ini saya mau pakai rumus jadi, tapi kan di sini masalahnya ada X kali tangen inverse sesuatu gitu. Yang ada rumus jadinya tadi itu adalah tangen inverse sesuatu. Ya udah tinggal kita pisah aja ini, kita anggap sebagai U kali V di sini. Turunan dari U kali V. Ya, saya kasih tunjuk di sini dah. Anggap sebagai Y sama dengan U kali V. Jadi ini yang U, ini yang V. Nah, pas kita nurunin V nanti udah ada tuh rumusnya. Berarti Y aksen sama dengan U aksen V. Ini U aksen V ditambah U V aksen. U kali. Nah, pas nyari V aksen tuh, pakai rumus jadi aja kita. Yaitu 1/1 tambah, yang pakai yang baris ketiga ya. 1/1 tambah U² kali U aksen.
Tapi U yang di rumus ini beda dengan U yang di sini ya. Jangan tercampur-campur. 1/1 tambah E pangkat X dikuadratin jadi E pangkat 2X kali U aksen. U aksen maksudnya itu sudutnya ini diaksenin. E pangkat X diturunkan terhadap X, ya tetap E pangkat X. Udah ini kita punya jawaban hasil akhir. Langsung. Jadi ini tangen inverse E pangkat X plus XE pangkat X per 1 plus E pangkat 2X. Sepertinya kalau mau pakai cara ini kan dari rumus ya. Nah, kalau kita mau pakai cara 2, turunkan sendiri, seperti hasilnya akan sama. Atau mungkin saya mulai dulu ya. Jadi, awalnya kita buat jadi gini. Soal itu kita nyatakan jadi gini dulu. Y per X sama dengan tangen inverse E pangkat X. Berarti kita punya E pangkat X sama dengan tangen dari Y per X. Terus kita turunkan kiri kanan. Ya ini kok jadi saya kerjain jadinya ya. Udah saya kerjain aja. Turunkan implisit kedua ruas. Nanti bakal dapat gini. E pangkat X sama dengan turunan tangan kan sekant kuadrat. Sekant kuadrat Y per X kali turunan dari Y per X. Di sini agak ribetnya ya. Ada U per V-nya. Y per X. U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. Ya, agak rumit ya cara ini. Yang emang lebih enakan pakai rumus-rumus jadi ya. Oke deh, mungkin nggak perlu kalian lihat dulu yang dari sini ke bawah. Sebenarnya kalau dipaksain bisa sih kayaknya dikerjain ini. Ada yang mau bertanya nggak ya? Ya mungkin biar nggak terlalu susah, terutama yang nomor B aja dulu boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan dari soal nomor B,
Oke, nggak ada yang nanya ya? Wah, mungkin ini saya soal terakhir aja, karena dari tadi juga nggak ada yang bertanya kok. Jadi kayaknya mau sebanyak apapun saya bahas soal buat saya sendiri. Oke, hmm, yang paling gampang aja deh nomor B itu. Sebenarnya sama-sama gampang sih. Tapi itu udah nempel banget tuh rumusnya bahwa integral 1/1 tambah x kuadrat dx itu tuh udah jelas banget rumusnya. Itu adalah tangen inverse. Jadi kalau kita perhatikan juga ke rumus yang saya bikin tadi ini, tangen inverse U kalau diturunkan jadi 1/1 tambah U kuadrat du dx. Gini. Ya jelas lah kalau ini kita integralin akan menghasilkan tangen inverse-nya. Tapi kalian harus hati-hati dengan dx ini. Jadi dx harus pas dengan x yang di sini. Kalau di sini misalnya 1 + 2x kuadrat, ini nggak bisa pakai tangan inverse. Atau 1 tambah x pangkat 4 gitu, nggak bisa juga. Harus persis kayak gini. 1/1 tambah, eh, misalnya ini 4x kuadrat gitu. Ini harus d2x. Ini kan 4x kuadrat ini, ya, kok saya ngomong-ngomong aja ya. Misalnya soalnya gini, 1/1 tambah 4x kuadrat. Nah, di sini kalau di sini dx itu nggak bisa langsung-langsung aja. Kita tuh harus convert dulu ke 1 + 1 tambah 2x dikuadratin. Terus ini ganti jadi d2x per 2. Nah, yang bagian ini nanti baru bisa pakai tangan inverse 2x gitu. Kayak ini ya, integral substitusi. Ini saya nggak mau panjang lebar, saya yang B langsung aja deh. Itu jadinya tangen inverse X, X-nya kita evaluasi di min akar 3/3 sampai akar 3. Tangen inverse min akar 3/3 dikurang, sorry, kebalik ya. Tangen inverse akar 3 dikurang tangen inverse min akar 3/3. Nah, sekarang tangen berapa yang akar 3? Hmm, pi per 60 ya? Sorry, 60 derajat maksud saya. Pi per 3. Pi per 3. Kalau min akar 3/3, kalau akar 3/3 doang kan itu tangan, ya kalian harus kebayang juga grafik tangan ya. Ini pi per 2, ini min pi per 2, grafik tangan tuh kayak gini. Di pi per 4 dia nilainya 1. Oh, begitu juga dengan ini min pi per 4 nilainya min 1. Kayak gitu. Ini sketsa kotor aja ya. Jadi kalau akar 3 itu dia sekitaran di sini, sekitaran pi per 3. Kalau akar 3/3, positif akar 3/3 ya, dia itu sekitaran di sini, pi per 6. Pi per 6 dia. Nah, tapi karena di sini minus, berarti kita itu ngambil yang di sininya, yaitu min pi per 6. Kurang min pi per 6. Berarti ini jadi, kita samain penyebut ya. Berarti 2 tambah 1, 3 pi per 6 pi per 2 ya. Pi per 3 tambah pi per 6. Sepertiga tambah seperenam ya. 3 pi per 6. Ya, pi per 2 ya. Oke, udah selesai. Oke,
Nggak ada yang nanya ya? Atau ada? Yang A juga bisa, itu nanti jadi sin inverse. Kan rumusnya tadi ini, yang ini. Mirip kan bentuknya. 1/akar 1 kurang sesuatu kuadrat ya. Jadi sin inverse akar 2/2 sampai akar 3/2. Oke, nggak ada yang bertanya ya? Kalau gitu saya cukupkan ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.